Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 9 sampai 10. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Sobat Kairos, ada ungkapan yang mengatakan bahwa semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak pula yang kita tidak tahu. Ini sesungguhnya adalah ungkapan yang menunjukkan manusia itu sangat terbatas dalam pengetahuannya, sangat terbatas dalam kekuatannya, dan bahkan sangat terbatas dalam segala hal. Artinya, apapun yang kita miliki hari ini, baik itu intelektualitas, kekuasaan, harta, sesungguhnya itu adalah tanda bahwa semua akan selesai dan lenyap. Semua ada masanya, bahkan hidup kita sendiri pun akan ada masanya. Sobat Kairos, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan keterbatasan itu, agar kita mau merendahkan diri dan mengosongkan diri di hadapan Allah. Keterbatasan kita semestinya akan menjadi modal awal bagi kita agar mau meleburkan diri dalam keterbatasan Tuhan Allah, dalam ketidakterbatasan Tuhan Allah. Sehingga tidak ada seorang pun di antara kita yang menyombongkan diri, memegahkan diri atau bahkan menggunakan apa yang dimiliki untuk menindas orang lain, berbuat sesuka hati atau menganggap rendah orang lain. Kesadaran diri akan hal itu semestinya membuat kita semakin bermanfaat bagi orang lain, semakin membangun dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik, sehingga orang menjadi lebih kenal dan lebih dekat kepada Tuhan. Sobat Kairos, demikian juga halnya dengan pelayanan. Pelayanan dalam persekutuan Kristiani semisal gereja terlihat semuanya dilakukan demi dan di dalam nama Tuhan. Namun bisa saja pelayanan di gereja adalah ajang untuk menunjukkan kemampuan diri sendiri, melayani ego dan bahkan menjadi panggung bagi aktualisasi diri. Tanpa bermaksud menghakimi, hendaknya semua itu yang kita anggap wajar dan biasa saja, semestinya jangan membuat kita menjadi angkuh dan memegahkan diri. Kita semestinya harus menyadari dalam kerendahan hati bahwa karunia dalam melayani itu adalah pemberian Roh Kudus yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang pelayanan, supaya seluruh anak-anak Tuhan dapat melayani lebih efektif dan efisien, dan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberi karunia yang berbeda bagi setiap orang yang melayaninya, agar pelayanan itu beragam, berwarna, dan menyentuh berbagai dimensi kehidupan yang beragam pula. Namun satu hal yang mesti kita sadari, akan tiba saatnya karunia itu pun ditarik dan kembali kepada yang empunya, yaitu Tuhan kita. Maka jangan pernah mengkultuskan seseorang karena karunia yang dia miliki, sebab itu semua dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Jangan pernah mengkultuskan pengalaman-pengalaman rohani tertentu, sebab itu adalah tanda keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Sebaliknya, marilah menggunakan karunia sebagai ekspresi iman dalam kasih, sekaligus sebagai persembahan yang hidup bagi Allah kita. Maka ketika semuanya diambil kembali, kita telah memenangkan hidup dengan selalu berkenan, dengan selalu dalam perkenanan Tuhan. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema
sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas.